A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman KSM, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Fir'aun atau Ramses kedua itu memiliki istri yang salihah yang namanya adalah Asiyah binti Muzahim. Nama Asiyah itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi beliau ini disebut sebagai istri Fir'aun di dalam Al-Quran. Nama Asiyahnya sendiri tidak disebut. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Menurut Al-Quran, Asiyah ini adalah istri Fir'aun yang satu era atau satu masa dengan Nabi Musa alaihissalam. Menurut Al-Quran, tatkala Musa itu diselamatkan dari sungai Nil, karena kita ketahui ibunya meletakkan Musa di satu tempat begitu, kemudian dihanyutkan ke sungai Nil agar selamat dari incaran Fir'aun, karena Fir'aun saat itu akan menyembelih semua bayi-bayi laki yang lahir, sedangkan yang perempuan dibiarkan hidup. Nah, karena ibu dari Musa itu khawatir, akhirnya bayi tersebut dihanyutkan ke sungai Nil agar supaya nanti diselamatkan gitu. Nah, tatkala bayi tersebut diangkat dari air, Sayyidah Asiyah itu berada di situ, dan Sayyidah Asiyah memiliki peran penting dalam rayu Fir'aun agar tetap membiarkan bayi laki-laki itu tetap hidup. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Dan menurut keyakinan kaum muslimin, Asiyah ini adalah daripada orang pertama yang beriman kepada agama Tauhid Musa alaihissalam, walaupun Asiyah ini menyembunyikan keimanannya, tidak menampakkan keimanannya. Dan setelah Fir'aun mengetahui keimanan istrinya itu, Sayyidah Asiyah disiksa dan akhirnya beliau syahid, terbunuh. Al-Quran menyebut istri Fir'aun ini, Sayyidah Asiyah ini, dengan kebaikan dan kebajikan. Sedangkan nasab dan keluarga daripada Asiyah ini, Asiyah adalah putri daripada Muzahim ibn Ubaid. Sebagian sumber sejarah menyebutkan bahwasanya Asiyah ini adalah dari Bani Israel, dan bahkan ada juga sejarawan yang menyebutkan bahwasanya Asiyah adalah bibi daripada Musa alaihissalam. Sedangkan nama Asiyah sendiri seperti yang saya sampaikan tadi tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi para mufassir menyebutkan bahwasanya maksud daripada imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran itu, di mana disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, itu adalah Asiyah, substansinya adalah Asiyah. Di surat Tahrim ayat 11 itu disebutkan Asiyah ini sebagai suri tauladan, sebagai wanita yang menjadi contoh untuk umat
mukminin. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Apabila dibanding dengan istri-istri Nabi yang membangkang seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, padahal mereka sehari-harinya bersama orang-orang soleh, bersama dengan Nabi Nuh, Nabi Lut, tetapi mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Sedangkan Asia yang sehari-harinya hidup bersama Fir'aun, orang yang mengaku diri sebagai Tuhan, malah Asia ini menyaksikan mukjizat tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, mengalahkan tukang-tukang sihir. Dan Asia inilah yang berdoa memohon kepada Allah untuk dibangunkan rumah di surga kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau memohon untuk diselamatkan dari Fir'aun dan kaum yang zalim. Id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Tatkala Asia ini berkata, Tuhanku, bangunkan untuk aku di sisimu nanti satu rumah fil jannah, di surga. Wa najjini, dan selamatkan aku, min Fir'aun, dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya, wa najjini minal qaumid dhalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang, dari kaum yang zalim. Jadi begitu menarik, di mana Asia ini satu rumah, hidup di istana Fir'aun, tetapi dia meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Musa. Asia tidak terpesona dengan kemewahan istana Fir'aun. Dia tidak menjual akhiratnya demi kemewahan-kemewahan yang diberikan oleh Fir'aun. Oleh karena itu Fir'aun begitu kesal dan marah, kecewa terhadap Asia yang sudah diberi berbagai fasilitas kemewahan dunia, malah Asia beriman kepada Musa. Dan akhirnya Fir'aun memaku kedua telapak kaki daripada Asia dan juga kedua tangannya dipaku, dan kemudian dilempar batu yang sangat besar ke dada Asia sehingga Asia syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan keimanan, di jalan tauhid. Begitulah ketika seorang istri yang solehah, seorang istri yang bertauhid, dia akan menjual dunianya demi memperoleh keridhaan Allah SWT, demi memperoleh surga kelak di akhirat. Berbeda dengan istri Lut dan istri Nuh, yang mana mereka membangkang terhadap suaminya serta membela kaum-kaum yang zalim, yang kafir untuk memerangi suami mereka. Ikhwani wa akhwati sekalian, saya kira cukup di sini dahulu. InsyaAllah kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.